Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-Nabiyyul Mustafa wa rasuluhul mujtaba wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu, malam yang ke-23 Ramadan Mubarak 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama setelah melaksanakan sholat Isya, dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ahibati hafizakumullah, kita di malam yang ke-23 ini ada beberapa pesan yang ingin disampaikan. Yang pertama yaitu mulai malam ini sampai malam-malam selanjutnya adalah malam-malam yang sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ada beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka bermimpi bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara ru'yakum qad tawata'at." Aku melihat mimpi kalian sudah bersepakat fis sab'il awakhir, pada 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Barang siapa yang ingin mencarinya dengan sungguh-sungguh, maka carilah dengan sungguh-sungguh pada 7 hari terakhir. Dalam riwayat yang lain, faltamisuha fis sab'il ghawabir. Carilah dengan sungguh-sungguh pada 7 hari yang al-ghawabir al-baqiyah, yang tersisa. Maka sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar dari mulai malam yang ke-23. Malam yang ke-23 sampai malam yang terakhir, 7 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kalau seandainya ada yang berkata, dari mana kita tahu bahwasanya 7 malam terakhir dari bulan Ramadan ada malam ke-23? Karena mungkin saja Ramadan 29 hari. Otomatis 10 malam terakhir dimulai dari malam yang ke-20. Otomatis 7 malam terakhir dimulai dari malam yang ke-22. Maka pembicaraan yang seperti ini terkadang terlalu berlebihan, disebabkan karena kita tidak mengetahui apakah bulan Ramadan 29 hari atau 30 hari. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau masuk ke tempat i'tikaf pada malam yang ke-21 dari bulan Ramadan, menunjukkan bahwasanya 10 malam terakhir dimulai dari malam ke-21, dan menunjukkan juga bahwasanya 7 malam terakhir dimulai dari malam ke-23. Taib. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah pada hari-hari seperti ini ada 2 sikap yang harus kita tanamkan di dalam diri. Yang pertama, apabila kita merasa diri kita belum maksimal di dalam bulan Ramadan tahun ini, maka ingat selalu ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali bersemangat untuk beramal ibadah. Seperti misalkan dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Lihat di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai hamba-hambaku. Padahal hamba-hamba ini bermaksiat, melampaui batas. Tetapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata hamba-hambaku. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari orang-orang yang bermaksiat, yang melampaui batas, untuk bertobat kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ayat ini tanamkan selalu dalam hati agar kita semangat untuk tetap menambah jumlah bilangan frekuensi ibadah kita di penghujung Ramadan yang merupakan puncak keberkahan Ramadan. Jangan dikasih kendor dan jangan melihat ke belakang, karena al-ibrah la binaqsil bidayah walakin bikamalin nihayah. Kata orang Arab, yang menjadi standar bukanlah awal yang kurang, awal yang buruk, tetapi akhir yang sempurna. Itu yang menjadi ukuran. Semua dari kita merasakan kelalaian di 10 hari pertama bulan Ramadan, 10 hari kedua bulan Ramadan. Dan itu sudah berlalu. Yang ada di hadapan kita sekarang bagaimana menyempurnakan yang tersisa. Kemudian ayat yang harus kita ingat juga adalah sikap kedua, yaitu banyak-banyak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berharap agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan yang pertama tadi untuk yang bermaksiat, untuk yang melalaikan saat Ramadan, jangan putus asa. Masih ada beberapa hari, masih ada beberapa malam. Kalau seandainya Ramadan 30 hari, berarti masih ada 7 malam dengan malam ini. Kalau seandainya 29, berarti masih ada 6 malam dengan malam ini. Masih ada waktu. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang kedua adalah tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap agar amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali yang harus kita letakkan di dalam benak kita, terutama
yang merasa dirinya telah banyak beramal, sudah hatam sekian kali, sudah tarawih setiap malam, tidak pernah bolong, qobliyah ba'diyah tetap dijaga, salat wajib dikerjakan pada waktunya berjamaah. Tapi ingat, jangan merasa sudah banyak amal, karena Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Makanya menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengatakan, kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal, lianna Allah ta'ala yaqul innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jadilah kalian orang yang lebih perhatian diterimanya amal ibadah dibandingkan perhatian beramal ibadah itu sendiri. Kita sudah puasa, kita sudah tarawih, kita sudah qiyamul lail 2 malam terakhir ini, bersedekah, kita sudah banyak amal ibadah. Tapi ingat, tidak ada yang tahu apakah itu diterima atau tidak. Maka jangan pernah ujub dengan amal ibadah yang membuat akhirnya menjadi malas dan terputus amal ibadahnya karena merasa sudah banyak, karena merasa sudah penuh ibadahnya. Ini hati-hati. Jadi ayat atau sikap yang kedua adalah tetap berharap agar amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa sudah banyak amal. Nah, mudah-mudahan sisa-sisa yang hari seperti ini tetap kita isi dengan amal ibadah dan semakin semangat, karena 7 hari terakhir, 7 malam terakhir lebih diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.